Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Arafah dengan nomor induk 858967595. Saya dari Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Sekolah Dasar. Saya dari Prodi PGSD. Saya dari Universitas Terbuka UPPJJ Jember, Pogjaringo, Probolinggo. Pada saat ini saya akan melakukan tugas 3, yaitu inovasi pembelajaran. Selamat menyaksikan video saya. Strategi difusi inovasi automated online proctoring. Adapun analisis komprehensif berdasarkan teori Rogers untuk dosen dan mahasiswa. Latar belakang dan konteks masalah mengapa inovasi proctoring diperlukan. Universitas Terbuka yaitu menguji coba automated online proctoring awal 2024 untuk menjaga integritas akademik ujian daring melalui pemantauan real time. Adapun kekhawatiran utama yaitu privasi data, tekanan psikologis mahasiswa, dan potensi bias algoritma. Kepercayaan dan transparansi menjadi kunci keberhasilan adopsi teknologi baru ini. Profil sistem automated online proctoring yaitu teknologi dan fungsi utama sistem pengawasan, yaitu ada pemantauan kamera real time, adalah sistem menggunakan kamera untuk memantau aktivitas mahasiswa secara langsung, mendeteksi wajah, gerakan mata, dan pola perilaku selama ujian berlangsung. Terus ada algoritma anti kecurangan. Adalah teknologi kecerdasan buatan menganalisis perilaku mencurigakan secara otomatis, memberikan peringatan real time untuk menjaga integritas akademik ujian daring. Juga ada integrasi platform UT. Adalah sistem terintegrasi seamless dengan learning management system dan platform ujian universitas terbuka untuk pengalaman ujian yang terpadu dan efisien. Ini ada 5 karakteristik inovasi Rogers. Yang pertama yaitu relative advantage, yaitu keunggulan komparatif sistem automated online proctoring. Contohnya, yang pertama yaitu kredibilitas ujian meningkat. Adalah sistem proctoring otomatis meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian daring, menjamin validitas nilai akademik mahasiswa universitas terbuka secara transparan. Yang kedua yaitu ada efisiensi pengawasan optimal. Pengawasan real time berbasis AI mengurangi beban dosen, memungkinkan pemantauan ribuan mahasiswa secara simultan dengan akuransi tinggi. Yang ketiga yaitu ada reputasi institusi dan kualitas lulusan. Studi global menunjukkan pengurangan kecurangan signifikan, meningkatkan citra institusi dan daya saing lulusan di dunia kerja. Karakteristik inovasi Rogers yang kedua yaitu compatibility, yaitu kesesuaian sistem dengan nilai dan kebutuhan pengguna, yaitu ada satu kesesuaian pembelajaran daring adalah sistem proctoring selaras dengan model pembelajaran jarak jauh universitas terbuka yang melayani mahasiswa tersebar di seluruh Indonesia, mendukung fleksibilitas ujian daring tanpa batasan geografis. Yang kedua ada sinkronisasi infrastruktur teknologi, adalah kompatibel dengan perangkat yang dimiliki mahasiswa dan dosen, terintegrasi dengan platform LMS dan sistem ujian existing universitas terbuka secara seamless. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi budaya dan kebijakan privacy, adalah mempertimbangkan nilai-nilai akademik, norma budaya Indonesia, serta kebijakan perlindungan data pribadi untuk memastikan penerimaan yang lebih luas dari seluruh stakeholder. Karakteristik inovasi Rogers yang ketiga yaitu complexity, yaitu analisis tingkat kompleksitas sistem bagi pengguna, yaitu ada satu tantangan persepsi kompleksitas adalah mahasiswa dan dosen mungkin menganggap teknologi pengawasan otomatis sulit dipahami dan dioperasikan, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Yang kedua itu ada solusi antarmuka user-friendly adalah desain antarmuka yang intuitif dan sederhana, dilengkapi pelatihan intensif, fak komprehensif, dan dukungan teknis 24/7 untuk memudahkan adaptasi pengguna.
Dan yang ketiga itu ada stimulasi ujian sebagai latihan. Program simulasi ujian ini sebelum ujian resmi memungkinkan mahasiswa berlatih menggunakan sistem dalam lingkungan tanpa tekanan, untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Karakteristik inovasi Rogers yang keempat yaitu triability, yaitu peluang uji coba dan eksperimentasi sistem. Yaitu ada satu contohnya program uji coba dari 2024, program pilot awal tahun 2024 melibatkan kelompok mahasiswa dan dosen terpilih untuk menguji sistem automatic online proctoring sebelum implementasi penuh di seluruh UT. Yang kedua itu ada fasilitasi feedback dan iterasi. Adalah pengumpulan masukan secara sistematis dari peserta uji coba untuk perbaikan berkelanjutan. Iterasi sistem dilakukan berdasarkan pengalaman nyata pengguna sebelum peluncuran resmi. Dan yang ketiga itu ada strategi komunikasi partisipasi. Adalah komunikasi proaktif untuk mendorong partisipasi dan membangun rasa aman, serta uji coba, transparansi proses, dan jaminan dukungan teknis selama periode percobaan. Karakteristik inovasi Rogers yang kelima yaitu observability, yaitu visibilitas hasil dan manfaat sistem. Ada satu laporan transparan, adalah publikasi hasil pengawasan dan evaluasi keefektifan sistem secara berkala kepada seluruh civitas akademik untuk membangun kepercayaan. Dan yang kedua itu ada studi kasus sukses. Adalah contoh implementasi berhasil dari universitas lain yang mengadopsi automated proctoring sebagai bukti nyata keberhasilan sistem. Yang ketiga ada monitoring rutin stakeholder. Adalah pelaporan berkala kepada stakeholder internal mencakup metrik kinerja, tingkat kepuasan, dan rekomendasi perbaikan sistem. Nah, sekarang yaitu ada strategi difusi tahapan Komlinki, yaitu sosialisasi dan edukasi awal yang transparan. Yaitu contohnya yang pertama ada webinar dan seminar interaktif. Webinar dan seminar interaktif itu ada penyelenggaraan webinar dan seminar digital untuk dosen dan mahasiswa. Gunanya untuk memperkenalkan sistem automatic online proctoring secara komprehensif dan menjawab pertanyaan secara langsung. Yang kedua itu ada penjelasan teknis dan manfaat sistem. Itu penyampaian informasi teknis, cara kerja sistem, keunggulannya dalam menjaga integritas akademik, serta bagi kredibilitas ujian dan kualitas lulusan secara jelas. Terus ada lagi media internal universitas terbuka. Itu pemanfaatan website resmi, email blast, dan grup diskusi resmi UT sebagai saluran komunikasi skema untuk menyebarkan materi edukasi dan informasi terkini. Masih berlanjut di strategi difusi tahapan persuasion, yaitu membangun sikap positif dan mengatasi kekhawatiran. Yaitu ada dialog dua arah dengan stakeholder, yaitu forum diskusi interaktif, sesi Q dan A terbuka, dan pelibatan aktif mahasiswa serta dosen dalam proses pengembangan sistem untuk membangun kepercayaan bersama. Data yaitu dua ada data keamanan, privacy, dan mitigasi bias. Itu menyajikan bukti konkret tentang enkripsi data, akses terbatas, serta audit independen untuk mengatasi kekhawatiran bias algoritma dan pelanggaran privasi. Dan selanjutnya ada testimoni pengguna uji coba. Itu berbagi pengalaman positif dari dosen dan mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam uji coba awal, memberikan bukti nyata, serta manfaat dan keamanan sistem. Selanjutnya, strategi difusi tahapan Yikisen, yaitu mendorong penerimaan dan pengguna awal. Adapun contohnya yaitu seperti pendamping teknis ujian pertama. Itu tim support siap mendampingi dosen dan mahasiswa saat ujian pertama menggunakan sistem proctoring, bantuan real time, serta tersedia untuk mengatasi kendala teknis dan membangun kepercayaan pengguna. Selanjutnya ada insentif dan pengakuan partisipasi. Itu penghargaan bagi dosen, itu sebagai penghargaan bagi dosen dan mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam fase awal adopsi. Sertifikat apresiasi dan pengakuan institusional sebagai bentuk motivasi dan dukungan. Selanjutnya, survei dan pengumpulan feedback. Pengumpulan masukan sistematis melalui survei kepuasan pengguna. Data feedback menjadi dasar pengambilan keputusan untuk penyempurnaan sistem sebelum implementasi penuh.
Selanjutnya, strategi difusi tahapan implementation, yaitu integrasi penuh dalam proses pembelajaran dan ujian. Contohnya yaitu seperti integrasi dengan LMS dan sistem ujian di universitas terbuka. Automated online proctoring diintegrasikan secara penuh dengan learning management system universitas terbuka untuk pengalaman ujian yang seamless dan terpadu. Selanjutnya, pelatihan rutin dan dukungan teknis berkelanjutan, yaitu program pelatihan berkala untuk dosen dan mahasiswa dengan helpdesk teknis 24 atau 7, tutorial video, dan panduan lengkap untuk memastikan kelancaran penggunaan sistem. Selanjutnya, penyesuaian prosedur ujian berdasarkan feedback. Prosedur ujian daring disesuaikan dengan dinamis berdasarkan masukan pengguna untuk mengoptimalkan pengalaman dari efektivitas pengawasan otomatis. Selanjutnya, strategi difusi tahapan konfirmasi, yaitu memastikan penggunaan berkelanjutan dan evaluasi. Yaitu ada survei keputusan dan efektivitas setiap semester. Nah, pengumpulan data kepuasan pengguna secara berkala ini untuk mengukur efektivitas sistem dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan berkelanjutan. Selanjutnya, forum evaluasi dan perbaikan sistem berkala. Itu wadah diskusi rutin melibatkan dosen, mahasiswa, dan tim teknis untuk mengevaluasi kinerja sistem dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Lanjut, ada komitmen transparansi dan perlindungan data. Itu institusi berkomitmen menjaga keterbukaan informasi mengenai penggunaan data dan mekanisme sistem untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya analisis stakeholder dan mitigasi risiko untuk mengatasi kekhawatiran utama mahasiswa, dosen, dan institusi, yaitu ada 3. Yang pertama, privacy dan keamanan data. Yang kedua, ada dukungan psikologis. Dan yang ketiga, ada audit bias algoritma. Adapun studi kasus pembelajaran, yaitu faktor kunci keberhasilan implementasi automated proctoring adalah komunikasi transparan dan konsisten, pelibatan aktif mahasiswa dan dosen dalam pengembangan, serta teknologi yang andal dan user-friendly universitas dengan adopsi sukses menunjukkan tingkat kepuasan pengguna hingga 85%. Rekomendasi dan langkah selanjutnya untuk saran dan konkret universitas terbuka, yaitu yang pertama, komunikasi terbuka dan edukasi berkelanjutan. Prioritas transparansi dalam setiap tahap implementasi, sediakan informasi lengkap tentang cara kerja sistem, kebijakan privacy, dan mekanisme perlindungan data kepada seluruh aktivitas akademik. Yang kedua, libatkan mahasiswa dan dosen. Bentuk tim kolaboratif yang melibatkan perwakilan mahasiswa dan dosen dalam pengembangan sistem. Tampung masukan secara aktif melalui forum diskusi dan survei berkala. 3. Prioritaskan keamanan data. Terapkan enkripsi data end-to-end, batasi akses hanya pada pihak berwenang, dan jadikan evaluasi rutin setiap semester untuk memastikan sistem tetap efektif dan terpercaya.